Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Sifriani dengan NIM 240301020638. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai sistem penetapan transfer pricing dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen Bapak Abdurrahman S.E.M. Maka untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Nah, transfer pricing sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki banyak divisi atau perusahaan multinasional, karena berkaitan dengan transaksi internal antar unit perusahaan. Latar belakang dari sistem penetapan transfer pricing ini yaitu dalam era globalisasi, banyak perusahaan memperluas operasionalnya hingga ke luar negeri, sehingga memiliki banyak divisi atau anak perusahaan. Transaksi antar divisi itu pasti terjadi dan memerlukan penetapan harga. Harga inilah yang disebut transfer pricing. Transfer pricing sendiri sangat penting karena mempengaruhi penilaian kinerja masing-masing divisi serta kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Transfer pricing adalah harga yang ditetapkan dalam transaksi antar unit bisnis atau perusahaan yang masih memiliki hubungan istimewa. Penetapan harga ini harus berdasarkan prinsip kewajaran atau arm's length principle, yaitu harga yang seolah-olah ditetapkan antara pihak independen. Transfer pricing ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, memaksimalkan laba perusahaan tiap entitas, dan membantu penilaian kinerja antar divisi. Selain itu, transfer pricing juga digunakan dalam kebijakan perpajakan terkait transaksi antar pihak berelasi. Metode transfer pricing ada 4. Yang pertama yaitu market-based transfer pricing, yang kedua ada cost-based transfer pricing, yang ketiga negotiation transfer pricing, dan yang terakhir yaitu dual pricing. Nah, market-based transfer pricing ini maksudnya adalah metode ini menggunakan harga pasar sebagai dasar penentuan harga transfer. Yang dimana kelebihan dari market-based transfer pricing ini yaitu lebih objektif dan mudah diterapkan. Namun kelemahannya yaitu metode ini sulit digunakan apabila produk yang ditransfer tidak memiliki pembanding di pasar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cost-based transfer pricing. Nah, maksudnya yaitu metode ini menetapkan harga transfer berdasarkan biaya produksi. Namun, metode ini juga dapat menyebabkan divisi penjual kurang termotivasi untuk meningkatkan efisiensinya karena laba yang diperoleh itu terbatas. Nah, untuk jenis biaya yang dimasukkan yaitu ada biaya variabel, biaya penuh, dan biaya ditambah juga dengan markup. Nah, kelemahannya itu ya kurangnya insentif efisiensi sehingga laba yang diperolehnya terbatas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada negotiation transfer pricing. Nah, metode negosiasi ini memungkinkan kesepakatan harga antar divisi. Nah, sedangkan untuk dual pricing ini menggunakan dua harga berbeda untuk divisi penjual dan pembeli guna meminimalisir konflik meskipun dapat mempengaruhi konsistensi laporan keuangan. Nah, untuk negosiasi pricing ini dia itu berdasarkan negosiasi antar divisi, terus bersifatnya fleksibel namun berpotensi konflik. Sedangkan untuk dual pricing itu dua harga yang berbeda namun dapat mengurangi konflik, tapi laporan keuangannya menjadi tidak konsisten. Transfer pricing pun memiliki kendala. Nah, kendala dalam transfer pricing antara lain kesulitan menentukan harga wajar, berpotensi sengketa dengan otoritas pajak, terus terdapat kemungkinan manipulasi laba ke negara dengan tarif pajak yang rendah, dan dokumentasi kompleks. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelolaan transfer pricing. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu dilakukan melalui proses negosiasi. Nah, selain itu juga penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan
arbitrase. Arbitrase itu apa sih? Jadi arbitrase itu metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan atau non-litigasi berdasarkan perjanjian tertulis, di mana pihak ketiga yang netral atau arbiter ditunjuk untuk mengambil keputusan yang final dan mengikat. Nah, umumnya digunakan dalam sengketa bisnis. Arbitrase ini menawarkan proses yang lebih cepat, rahasia, dan fleksibel dibandingkan pengadilan konvensional. Nah, setelah proses negosiasi, terus ada juga proses penyelesaian dengan arbitrase. Nah, lalu dilakukanlah pengelompokan produk untuk mempermudah penetapan harga transfer yang adil. Yang selanjutnya yaitu ada studi kasus, salah satu contoh kasus transfer pricing yang terjadi pada PT Adaro Energi Terbuka, yang dimana PT Adaro ini diduga melakukan transaksi tidak wajar dengan perusahaan afiliasinya di Singapura sehingga membayar pajak lebih rendah dari seharusnya, dan pengungkapan itu telah diatur dalam PSAK nomor 7. Kesimpulan dari materi ini yaitu transfer pricing berperan penting dalam meningkatkan efisiensi perusahaan serta memastikan penilaian kinerja antar divisi berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penerapannya pun harus transparan dan sesuai dengan prinsip kewajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.